datang di channel Ali Mazhar. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan kebetulan pasien saya ini mengalami keluhan sering kesemutan di area kaki. Jadi nanti gimana caranya kita untuk mengobati atau mengurangi keluhan tersebut ya guys. Oke, langsung saja. Untuk titik yang pertama, karena kesemutan bagian kaki, jadi kita pijat di bagian kaki ya guys. Nah, titik yang pertama itu kita pijat perbanyak di area betis ya guys ya. Oke, jadi kalau spot massage langsung kita gosok aja dulu guys. Jadi kita gosok dulu. Nah, usahakan pakai minyak ya guys ya. Kita gosok dulu supaya otot itu mengalami pelemasan guys. Jadi ketika kita pijat itu pasien tidak mengalami sakit yang berlebihan. Nah, kita gosok dulu. Nah, tekanannya itu 3-7 kg ya guys ya. Jangan kenceng-kenceng guys. Kalau misalkan ada keluhan di area pinggang, nah kita pijat banyak-banyak di area tumit ya guys. Karena ini kesemutan, kita pijat di area betis untuk titik yang pertama. Nah, kita pijat saja, cari otot yang terasa tegang guys. Jadi seperti itu. Jangan lupa ya guys, kalau misalkan teman-teman pijat di area betis bagian bawah, kalau misalkan pasiennya cewek, tanya dulu dia sedang hamil muda atau lagi hamil atau enggak gitu ya. Karena di atas mata kaki kira-kira 4 jari itu adalah titik untuk sangat bahaya, sangat rentan kalau misalkan lagi hamil muda gitu guys. Tapi kalau enggak hamil enggak apa-apa dipijat area situ guys. Oke, kita pijat area betis. Terserah gerakannya teman-teman seperti apa. Yang jelas pijatan itu bervariatif, tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Terus tekniknya seperti apa, itu tergantung teman-teman yang berkreasi sendiri. Jadi seperti itu guys. Yang jelas tujuannya itu sama. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan pijatan, jangan lupa ya guys, tutupannya itu pakai gosokan lagi guys. Terus untuk titik yang kedua, banyak-banyak tekan di area paha ya guys ya. Nah, untuk sekarang ini saya pijat di area paha bagian dalam. Jadi seperti di betis tadi, kita melakukan gosokan dulu supaya otot-ototnya tuh terasa lebih rileks guys. Nah, setelah kita melakukan gosokan, baru kita melakukan pijatan. Tentunya dengan tekanan 3-7 kg. Oke guys. Terus untuk selanjutnya adalah paha bagian luar guys. Nah, oke, cukup. Kalau misalkan kita udah melakukan pijatan, jangan lupa kita tuh pakai gosokan lagi guys.
Nah, terus untuk yang selanjutnya, nah ini yang paling penting, paling banyak kita melakukan tekanan atau pijatan di area sini guys, yaitu area pantat. Nah, ini saya berani menjamin pasti ketika ini saya pijat, pasti pasien merasa nyeri atau kesakitan. Oke guys, kita langsung tunjukkan saja guys. Jadi kita langsung pijat area paha bagian tengah guys. Nah, iya kan? Ini padahal tekanan saya itu sekitar 3 kiloan ini. Bahkan nggak sampai 3 kilo nih guys. Pasien saya udah berkelijang-kelijang. Apa namanya, susah ini, berkelijang-kelijang apa nih? Istilah bahasa Jawanya itu dia molet-molet guys. Jadi seperti itu guys. Molet-molet. Sakit ya Pak? Karena pasien saya ini kerjanya itu kebanyakan duduk guys. Jadi pasti otot bagian pantat itu akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Karena gimana nggak luar biasa, setiap hari otot bagian pantat itu selalu ditekan guys. Nah, itu pasti berefek ke aliran darah bagian kaki guys. Jadi kita banyak pijatan di area pantat. Di pantat sini manfaatnya sangat banyak guys. Kalau misalkan pasien Anda sudah berkeluarga, nah ini bisa meningkatkan gairah seksual juga guys. Jadi seperti itu. Terus untuk mengurangi nyeri di pinggang, sering sakit pinggang, itu bisa juga dari pantat. Jadi banyak indikasi. Oke, kalau misalkan teman-teman atau yang menonton video saya ini mempunyai keluhan yang sama, bisa dipraktekkan di rumah atau bisa langsung datang ke tempat praktek pijat saya. Kebetulan saya buka praktek pijat di area Tulungagung, yaitu tepatnya di Tunggul Sari, Kedungwaru, Tulungagung. Nanti bisa saya kasih nomor telepon di deskripsi ya guys. Ini udah mulai berkurang, rasa sakitnya udah mulai berkurang guys. Nah, untuk kaki yang bagian sebelah semuanya sama juga guys. Jadi kita skip saja biar videonya nggak lama-lama. Oke, langsung terlentang Pak. Nah, terus ya guys ya, kita pijat lagi di otot besar bagian apa namanya, tulang kering. Nah, ini kita pijit-pijit juga karena kaki itu setiap hari tumpuannya, bebannya sangat ya banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan tubuh pasien kita atau tubuh kita itu agak gemuk, apalagi obesitas, itu pasti sering mengalami pegal-pegal di area kaki.
Lalu kita pijit juga di betis bagian dalam, di sebelahnya tulang kering itu ya guys. Terus untuk selanjutnya kita pijit juga di area paha. Kalau di paha ini kita tekan pakai pangkal tangan ya guys ya, pakai pangkal tangan. Nah, jadi tekniknya itu kita pakai tekanan badan ya guys ya, jangan pakai tekanan tangan. Karena kalau pakai tekanan tangan, efeknya nggak baik untuk kita, apalagi kita tukang pijat yang atau terapis yang profesinya mungkin kedepannya lama untuk menjadi profesi tukang pijat ya guys. Nah, kita pijat bagian paha bagian depan kan ini guys. Batasnya itu kira-kira di area batas tumbuh rambut itu guys. Kalau pakai celana dalam itu ya pas sebelahnya celana dalam. Jadi kita tekan-tekan di area situ juga supaya ototnya lemas. Terus kita pijat juga di paha bagian dalam yang depan. Nah, habis itu untuk penutupan ya guys ya. Penutupan kita lakukan stretching supaya ototnya bisa ketarik, habis itu ototnya bisa kembali seperti semula guys. Nah, ketika kita melakukan stretching seperti ini, otot betis, terus paha bagian bawah sampai ke pantat, bahkan ke pinggang itu akan terketarik guys. Untuk yang sebelahnya juga seperti itu guys. Oke, cukup sekian ya guys. Kira-kira video saya seperti itu. Gimana caranya mengatasi kesemutan pada kaki ya guys ya. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe jika video saya bermanfaat ya guys. Kalau misalkan teman-teman pengen pijat atau pengen merasakan pijatan saya, atau mempunyai keluhan sama seperti pasien saya, bisa langsung datang ke tempat praktek saya, atau mungkin bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Cukup sekian ya guys. Bye bye.